Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa masing-masing kita dikaruniakan Tuhan kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kali ini saya kembali akan melanjutkan membawa kebenaran firman Tuhan masih dengan judul yang sama, kunci mengalami mujizat, kuasa, dan perbuatan Tuhan. Kali ini kita sudah masuk kepada kunci yang ke-8. Oleh karenanya saya berharap dan mendorong Bapak Ibu Saudara untuk berkenan menyaksikan 7 kunci sebelumnya, sehingga masing-masing kita mendapatkan pemahaman yang utuh dan lengkap, dan apa yang telah saya sampaikan secara praktis dan sederhana dapat meneguhkan dan menguatkan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dalam menghadapi berbagai pergumulan, persoalan, masalah, dan kesulitan hidup. Pada akhirnya kita bisa melihat, menikmati, mengalami, dan merasakan karya, kuasa, dan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kali ini saya akan bacakan masih tetap dari 2 Raja-Raja pasal 4, tetapi sudah masuk kepada 2 Raja-Raja 4 ayat 5 sampai 6. Demikian bunyinya. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa kepada janda ini melakukannya dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Dan tentunya saya melihat di dalam bacaan ini ada kerjasama yang baik antara janda ini dengan kedua anaknya. Saya pikir ini menjadi satu sorotan penting bagi setiap kita yang merindukan dan mengharapkan mujizat terjadi dalam hidup kita. Karya kuasa perbuatan Tuhan nyata dalam hidup kita. Dibutuhkan adanya kerjasama di antara kita. Jangan sampai masing-masing anggota keluarga kita ada yang justru merongrong, merusak, dan menghancurkan. Tetapi di dalamnya ada kekompakan, ada kesehatian, ada kesatuan, ada kebersamaan untuk sama-sama saling mendukung, saling mensupport satu dengan yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat dalam kesaksian Alkitab, fakta dan data yang ditunjukkan dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan begitu senang, Tuhan begitu suka untuk menyatakan kuasanya bagi siapapun yang membangun kekompakan dan kesehatian. Bahkan salah satu ayat firman Tuhan yang sangat terkenal, yaitu dari Matius pasal 18, ayat yang ke-19 sampai 20. Sebab di mana 2 orang di dunia ini sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka dikabulkan oleh Bapa di sorga. Sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul, tentunya dengan sepakat dan sehati, di situ aku ada, hadir di tengah-tengah mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkenan mempertontonkan dan menunjukkan kasih dan kuasa perbuatannya yang dahsyat dan luar biasa kepada keluarga, kepada kelompok yang selalu sepakat dan sehati untuk melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Saudaraku, apa yang bisa dilakukan oleh janda ini
Demikian juga dengan kedua putranya, dengan kompak, dengan bersama-sama. Tentunya bukan itu menjadi sumber dari mujizat. Tetapi ketika janda ini terus menuang, terus berusaha, apa yang bisa dia lakukan, maka selebihnya adalah tugas tanggung jawab Tuhan. Bukankah firman Tuhan menyatakan kepada saudara dan saya, kepada kita semua, bahwa kita tahu sekali Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak dan rencananya. Tolong kita soroti dan perhatikan secara serius. Ayat firman Tuhan itu mengatakan Allah turut bekerja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perkara ini penting bagi kita. Tuhan tidak mau berbuat atau menyatakan mujizat dan kuasanya kepada orang yang pasif, kepada orang yang berlipat tangan, kepada orang yang bermalas-malasan, kepada orang yang tidak berbuat apa-apa dalam hidupnya. Hanya menanti jatuh uang dari langit. Tuhan tidak suka seperti itu. Tuhan mau untuk kita berbuat apa yang bisa kita lakukan. Sama seperti janda miskin ini. Dia terus saja menuang dan menuang dan menuang. Dia berusaha apa yang bisa dia lakukan di tengah kekurangan dan keterbatasannya. Dia tunduk patuh dan taat kepada Tuhan. Selebihnya adalah kuasa Tuhan. Saya mau kasih tahu kepada setiap kita saat ini. Memang apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, itu terbatas adanya. Tapi ketika itu kita lakukan dalam sebuah ketundukan, kepatuhan, ketaatan, dan pengabdian yang penuh kepada Tuhan. Percayalah saudaraku, di tengah-tengah kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita, di sanalah tangan Tuhan yang penuh kuasa akan menyatakan mujizat, mengalirkan kuasanya. Sama seperti janda ini, saudaraku. Dia bekerja sama dengan kedua putranya. Janda ini terus menuang dan dia berkata kepada anaknya, dekatkan lagi bejana-bejana lain. Maka anaknya menjawab, sudah tidak ada lagi bejana. Ketika bejana itu sudah semua penuh terisi dengan minyak itu, saudaraku, maka minyak itu pun berhenti mengalir. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya ingatkan kepada setiap kita saat ini, seberapa besar, seberapa banyak bejana yang kita siapkan, seberapa terbuka bejana hidup kita, apa yang kita persiapkan, maka sebegitu besarlah Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, jangan buat sedikit bejana itu. Jangan buat sempit bejana itu. Siapkanlah banyak bejana itu. Siapkanlah kapasitas yang lebih besar dalam kehidupan kita. Seberapa besar kita izinkan Tuhan mengisi apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kita, sebegitu besarlah Tuhan akan berbuat kepada kita. Saudara, seberapa besar usaha yang kita perbuat, sekalipun itu kelihatannya tidak seberapa, saudaraku, sekalipun kelihatannya terbatas. Di tengah-tengah kekurangan, kelemahan, keterbatasan kita, kalau kita sudah berbuat dan melakukan apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, selebihnya, saudaraku, Tuhan akan bekerja untuk menyempurnakan apa yang kita lakukan. Saudaraku dikasih Tuhan, maka lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Selebihnya Tuhan akan menuntaskan dan menyelesaikannya bagi kita. Saudaraku, adalah satu lagu pujian yang sudah diubah oleh anak Tuhan, dan itu dikutip dari kitab Mazmur. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Saudara, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, maka sisanya, selebihnya, Yesus akan menyelesaikannya bagi kita. Di tengah-tengah kesesakan kita, mari jangan putus asa, jangan kecewa, jangan stop, jangan berhenti. Mari teruslah lakukan apa yang bisa kita lakukan. Teruslah tuang sampai habis, sama seperti janda ini. Ketika dia melakukan bagiannya, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin, saudaraku. Kiranya renungan singkat ini, kebenaran firman Tuhan saya sampaikan dengan satu pesan penting. Kunci mengalami mujizat dalam hidup kita. Mari saudaraku, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan
Berusahalah terus, sekalipun kelihatannya itu tidak seberapa yang bisa kita lakukan. Tapi lakukanlah itu dengan tulus, lakukanlah itu dengan keyakinan, lakukan itu dengan kesungguhan, maka selebihnya Allah turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudaraku, lebih dari yang kita doakan dan pikirkan, Tuhan sanggup sediakan bagi kita. Ketika kita sudah melakukan bagian kita dengan penuh ketulusan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh tanggung jawab, percayalah, Tuhan menghargai sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Tuhan akan menyempurnakan di tengah kekurangan dan keterbatasan kita. Tuhan Yesus memberkati.